Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa bertele-tele, langsung aja. Gimana caranya sih nyeting karburator PWK nih, tipe PWK 30 kayak ini ya. Nah, yang udah di remer 32. Ini saya remer sendiri, ukuran 32. Nah, jadi mau remer mau enggak itu sama aja. Namanya nyeting karburator ya pasti begitu caranya. Nah, sebelum kita melakukan penyetelan karburator, alangkah baiknya kita paham dulu sama komponen karburatornya ya. Jadi si pilot jet nih, ini pilot jet fungsinya mengatur suplai bahan bakar dari putaran awal hingga putaran menengah. Itu diatur oleh pilot jet ya. Jadi pilot jet sendiri itu ada ukurannya masing-masing. Dari ukuran 32, 35, 38, 40, 45 dan seterusnya. Jadi ini di sini ada main jet. Main jet ini mengatur suplai bahan bakar dari putaran menengah hingga putaran akhir. Sini ada head nozzle. Jadi head nozzle ini berfungsi mengatur mau irit atau borosnya karbu. Ya, suplai bahan bakar mau irit mau boros itu diatur sama si head nozzle nih. Ini ada jarum karburator. Nah, jarum karburator ini fungsinya mengatur suplai bahan bakar dari putaran awal hingga putaran akhir. Ini diatur oleh si jarum karburator, jarum skep. Nah, jadi jarum skep ini ada beberapa tipe ya. Nah, jadi dan beberapa tipe itu ada karakter masing-masing. Untuk kebutuhan balap, kebutuhan harian, ya atau kebutuhan touring ya. Kita contohin misal motor kalian tuh berebet di putaran awal hingga putaran menengah. Nah, jadi biasanya si pilot jetnya kalau berebet atau mengeluarkan asap hitam dari knalpot, itu biasanya si pilot jet ini kebesaran. Nah, kebesaran biasanya. Kalau untuk si main jet ini contoh misalkan motor kalian tuh berebet di putaran atas, motor ini nggak bisa dibawa gaspol, berebet bawaannya atau nggak bertenaga malahan. Nah, ini biasa si main jet ini kegedean nih. Jadi main jet juga kan ada ukurannya. Nah, sesuai dengan kebutuhan mesin ya. Misalkan dari cc 125 itu kebutuhan main jetnya itu ada sendiri, misalkan ukuran 118 atau 115. Misal motor kalian untuk dari main jet, pilot jet itu udah ukuran kecil semua, tapi motor kalian masih blendeng. Nah, biasanya ini bagian jarumnya. Nah, jadi jarum ini nih dia kan dari awal nih besar, dari atas besar mengecil. Jadi putaran RPM bawah, putaran RPM tengah hingga putaran RPM akhir itu jadi suplai bahan bakar tuh diatur sama jarum. Kalau misalkan motor kalian blendeng mulu, udah setting padahal masih blendeng, nah biasa dari jarumnya itu kekecilan. Nah, jadi disediain beberapa tipe ya, beberapa tipe jarum. Jadi beberapa tipe jarum itu sesuai dengan karakternya. Nah, jadi misal untuk PWK ini dia kalau untuk jarum masih bisa pakai substitusi pakai punya GL Pro Neotech. Kalau misalkan karbu kalian blendeng terus, kalian coba aja deh pakai jarum karbu itu. Kayak saya contoh ya, pengalaman saya karbu saya yang satunya itu blendeng terus. Jadi saya pakein jarum punyanya GL Pro Neotech, itu alhamdulillah sembuh. Jadi, alangkah baiknya kalau misalkan kalian ingin nyetel kayak gini nih, karbu yang tipe kayak gini, lebih baik kalian tuh beli isian set karbu yang kayak gini. Yang tipe untuk Keihin ada yang dari Moto One juga. Itu dia dapat full set dari main jet, pilot jet, jarum itu dapat semua. Nah, jadi kalian tinggal pilih sendiri sesuai dengan karakter mesin kalian. Jadi kalian mau pakai ukuran berapa, jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri. Ada timbul pertanyaan, kenapa sih karbu mau gimana pun juga, mau udah kita setting mau sedemikian rupa pun, tapi kok tetap hasilnya nggak maksimal. Nah, jadi kalau untuk tipe karburator yang KW seperti ini, jadi itu biasanya dia untuk lubang air jet itu tidak presisi. Dia biasanya entah terlalu kecil, entah terlalu besar. Nah, jadi alangkah baiknya disesuaikan lagi pakai microbox. Microbox. Jadi jika kawan kalian punya karburator yang ori, kalian pinjam aja tuh. Kalian lihat, kalian ukur lubang untuk air jet ini berapa. Nah, jadi bisa kalian sesuaiin. Jadi walaupun karburator KW, bisa jadi karburator itu ori, sesuai dengan settingan ori. Ya mungkin begitu ya.
Tapi biasanya kalau karbu emang susah banget disetel tuh biasanya dari ini, lubang air jet terlalu kecil atau terlalu besar, jadi nggak presisi. Tuh kelihatan nggak lubangnya? Tuh, ada lubang kecil tuh. Dia tembusnya langsung dari setelan angin ini ya. Nih. Dari setelan ini langsung tembus ke sini. Motor saya itu kan Satria F CHR 66. Untuk pengapian pakai Shogun, untuk noken as saya pakai dari custom ya, noken custom. Nah jadi berapa sih pilot jet sama main jet yang bakal saya pakai, sama untuk bagian nozzle itu untuk berapa hole yang saya pakai. Nah jadi kalau untuk karbu saya sendiri ini kan karbu PWK 30 saya remer ukuran 32. Nah, untuk main jet saya pakai ukuran 122. Untuk nozzle-nya, head nozzle. Untuk nozzle itu saya pakai 8 hole. Untuk pilot jetnya saya pakai ukuran 38 ya. Karena walaupun motor saya udah bukan motor standar lagi, tapi saya gimana caranya menyesuaikan dengan ya kebutuhan harian lah. Karena motor saya bukan untuk motor balap. Jadi untuk settingan karbu itu kalau bisa jangan terlalu kering dan jangan juga terlalu basah. Kalau terlalu kering itu biasanya motor ngalamin overheat karena mesin mempunyai panas yang berlebih. Tapi kalau untuk terlalu basah itu biasanya busi cepat mati dan bensin pun juga boros. Oke, saya lanjut untuk penyetelan ya. Untuk langkah penyetelan, gimana sih setelan yang pas untuk di motor saya ya. Jadi untuk daleman saya tetap pakai ini. Nah oke. Untuk karbu udah saya pasang. Untuk klip jarum saya pakai nomor 2 dari atas. Dan untuk jarum sendiri saya pakai bawaannya dari PWK ini ya. Oh iya, tadi untuk head nozzle saya juga masih pakai bawaan dari PWK ini ya, ukuran 30. Nah mungkin langsung kita tes aja gimana hidupnya. Jadi kesimpulannya, kalau emang settingan itu pas dengan mesin kalian, itu dia putaran gas itu seirama dengan suara mesin ya. Dengan raungan mesin kalian itu dia seirama. Ya dari video ini mungkin mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian yang masih kesulitan dalam penyetelan karburator. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.